Assalamualaikum pemirsa, Nur Hadi di sini masih setia membacakan memoir Sang Mujahid, episode ke-7, Pencarian Tanpa Ujung. Subjudul yang kelima, Hewan Berbisa untuk Terapi. Rata-rata orang mungkin akan lebih memilih untuk menjauh dari hewan ekstrim seperti lebah, kalajengking, dan ular. Wajar memang, mengingat ketiganya bukan bagian dari hewan peliharaan. Namun meski dipandang berbahaya, sebagian orang justru memanfaatkan hewan-hewan ini untuk berbagai kepentingan, mulai dari dipelihara hingga menjadi sarana untuk pengobatan. Sekilas hal ini memang terdengar tidak lazim, namun pada kenyataannya hal seperti ini memang nyata adanya. Tidak terkecuali bagi seorang Ustadz Haris yang kemudian juga memilih untuk mengamati hewan-hewan berbahaya ini. Hasil pengamatan Ustadz Haris pada lebah, tidak hanya madunya saja yang bisa digunakan sebagai obat herbal. Lebah itu sendiri pun memiliki beragam manfaat atau kebaikan. Meski ukuran lebah kecil dan terlihat imut, sengatannya dinilai cukup berbahaya. Keistimewaan itulah yang membuat Ustadz Haris dan tim juga mempelajari hewan ini untuk pengobatan. Tidak tanggung-tanggung, Ustadz Haris bahkan membeli koloni lebah apis cerana. Koloni ini nantinya akan digunakan untuk terapi sengat lebah. Berdasar ilmu yang beliau peroleh baik dari para ahli maupun membaca literatur, kegunaan lebah ada kaitan pula untuk menutup penyebaran sel kanker. Ustadz Haris pernah melakukan praktek ini kepada seorang sahabat yang pernah terkena kutil di kaki. Kutil sendiri adalah penebalan kulit yang terasa kasar dan biasanya memiliki pola berupa titik-titik hitam kecil. Oleh Ustadz Haris, sahabatnya yang terkena kutil ini kemudian diberi perawatan dengan meletakkan beberapa lebah di bagian kaki yang sakit. Meski sempat ragu dan takut, setelah diyakinkan oleh Ustadz Haris, sahabat tersebut akhirnya menuruti anjuran beliau. Alhamdulillah, dalam waktu beberapa hari, kutil di kaki sahabat beliau dapat sembuh dan lepas dengan sendirinya. Niat semula yang akan dilakukan tindakan operasi pun akhirnya tidak jadi dilakukan. Untuk terapi lebah memang masih banyak orang yang merasa aman dan biasa karena bentuknya yang imut. Berbeda dengan praktek terapi menggunakan hewan ekstrim yang lain, seperti kalajengking dan ular. Bahkan baru melihat wujudnya saja pasti sudah merinding. Namun lagi-lagi keyakinan Ustadz Haris membawa beliau untuk menggunakan kedua hewan menakutkan tersebut sebagai sarana praktek pengobatan. Hal ini dimulai pada tahun 2012. Dari berbagai referensi yang beliau baca, sengatan kalajengking dan bisa ular menyimpan sesuatu yang bermanfaat untuk pengobatan. Beliau mengawali pencarian informasi melalui koran. Uniknya, Ustadz Haris saat itu mendapati informasi ini justru di kolom koran bagian peluang usaha. Terdapat alamat sekaligus kontak orang yang memelihara hewan-hewan ekstrim tersebut di daerah Tasik Malaya. Nama pemelihara dan pemiliknya adalah Asep. Seperti biasanya, Ustadz Haris langsung berkunjung ke tempat Pak Asep bersama Pak Ridwan. Sesampainya di lokasi, sang pemilik menjelaskan panjang lebar terkait kegunaan hewan tersebut berhubungan dengan terapi kesehatan. Seusai mendapat materi dan penjelasannya, Ustadz Haris ingin langsung mencoba sendiri khasiat dari dua hewan tersebut. Tanpa ragu-ragu, beliau mencoba mematukkan ular dan kalajengking ke bagian lengannya. Pertama adalah kalajengking. Ustadz Haris membiarkan hewan ini
merambat bebas di lengannya. Setelah ditunggu beberapa saat, kalajengking tersebut tidak kunjung memberikan sengatan, sehingga beliau berusaha mempermainkannya sejenak. Barulah setelah itu satu sengatan yang laksana tusukan beberapa jarum hinggap di kulit lengan beliau. Ular pun demikian. Tanpa ada rasa takut, Ustadz Haris langsung menancapkan taring ular berbisa itu ke tangan beliau selama beberapa detik, hingga beliau merasakan nyeri yang cukup kuat setelah disengat kedua hewan beracun ini. Meski tindakan Ustadz Haris ini terlalu berisiko, keinginan untuk mencoba suatu hal yang baru tidak dapat dibendung. Bagi Ustadz Haris, beliau harus benar-benar mencoba dan mengalaminya sendiri. Sepanjang hal tersebut diperlukan untuk kepentingan pengobatan dan riset ilmu, maka tidak ada alasan untuk enggan melakukannya. Setelah dipatok ular dan kalajengking di lengan beliau secara bergantian oleh Pak Asep selaku mentor, Ustadz Haris diberikan semacam penawar racun untuk diminum. Penawar racun ini disebut kopi tanah karena berisi tanah yang dicampur dengan air, diaduk, kemudian airnya diminum. Air campuran tanah inilah yang dinilai bermanfaat untuk menetralkan racun, seperti ketika seseorang tersengat hewan berbisa. Meski sempat mempelajari hingga praktek dengan kalajengking dan ular, teknik ini tidak diterapkan lebih lanjut di Iqra Sehat. Hal ini karena ada pertimbangan lain yang lebih utama, salah satunya faktor keamanan dan keselamatan jiwa para pasien. Selain itu, dari segi resiko dan bahaya yang dibawa oleh hewan-hewan ini juga besar bila tidak tepat dalam mengelolanya. Nah pemirsa, subjudul kelima sudah habis. Insya Allah pada video selanjutnya saya akan bacakan subjudul teknik pengobatan Zakadek. Apa pula itu Zakadek? Kita tunggu pada video selanjutnya. Oleh karenanya mohon segera subscribe, like, komen, dan share agar Anda tidak ketinggalan informasi ketika saya mengupload video. Terima kasih.